Puji Tuhan, kita percaya Indonesia berhasil ya dari penjajahan Belanda, Jepang 78 tahun. Luar biasa. Kami percaya ini semua karena kedaulatan Tuhan atas bangsa dan negara kita yang kita cintai. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu berhasil karena Kristus. Kejadian 26 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di sini Ishak, nama Ishak berarti ia tertawa, ya, sukacita ketika Allah memberitahu Abraham bahwa pada usia 100 tahun dan pada istrinya Sarah pada usia 90 tahun akan lahir seorang putra yang bernama Ishak. Saudara-saudara, bukan hanya pada zaman Ishak terjadi kelaparan, tetapi pada zaman Abraham dan Yakub pun terjadi bencana kelaparan yang sama. Kita dapat melihat bagaimana Allah saja yang harus ditaati, meskipun keadaan di sekitar kita tidak sedang baik-baik saja. Ketika Ishak mendapatkan perintah untuk taat tetap tinggal di tanah Gerar, Allah sendiri di dalam ayat 4 mengulangi janji yang sama yang pernah diucapkan kepada Abraham. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Janji yang sama Allah berikan kepada anaknya yaitu Ishak. Hari ini kita orang-orang percaya kepada Yesus dipanggil untuk taat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bangsa kita. Diberkati Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, perkataan manusia tidak mampu mengubah situasi. Hikmat manusia tidak bisa merubah keadaan. Bahkan filsafat manusia pun tidak dapat merubah kondisi. Tetapi saudara-saudara, perkataan firman Tuhan, sepatah kata pun dari firman Tuhan mampu merubah situasi, keadaan, dan kondisi kita. Oleh karena itu, karena apa saudara-saudara? Karena ada kuasa yang bekerja ya di dalam firman Allah. Seperti peristiwa Yesus pada waktu menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hanya dengan perkataan Yesus, hanya dengan perkataan firman saja, maka sembuhlah hamba dari seorang perwira Kapernaum itu. Ini semua merupakan salah satu mukjizat ya, yang telah dilakukan Yesus dari Nazaret. Bukti bahwa Yesus itulah firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, keberhasilan adalah suatu hal yang sangat penting.
yang diidamkan bagi setiap orang. Tentu tidak ada seorang pun yang mau hidupnya gagal, kolab, tidak berhasil. Semua orang ingin berhasil di dalam kehidupannya, sukses di dalam segala hal. Begitu juga Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap kita orang-orang percaya sebagai biji mata Allah. Sebab rancangan Tuhan bagi umatnya yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Ini merupakan janji Tuhan yang harus kita amenkan, bahwa janjinya iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan bagi setiap kita? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ini tidak hanya menjadi prinsip Tuhan, namun juga menjadi pengharapan kita. Ayat firman Tuhan ini merupakan jaminan Allah terhadap masa depan kita, anak-anak kita, regenerasi kita. Saudara-saudara, Ishak adalah seorang yang berhasil. Ishak meraih keberhasilannya di masa kelaparan, di masa paceklik, di masa sulit, masa sukar. Karena Ishak berhasil di dalam hidup. Kenapa Ishak berhasil dalam hidupnya? Karena Ishak diberkati Tuhan. Ya, secara logika, secara perhitungan manusia, tidak mungkin di masa kelaparan orang menjadi kaya. Tetapi bagi Tuhan semuanya menjadi mungkin. Itulah yang dialami Ishak. Ishak menjadi orang berhasil, Ishak menjadi orang percaya, menjadi orang kaya. Apa yang Ishak lakukan? Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak pada pagi hari ini? Ada 3 poin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yaitu di bawah otoritas firman Allah. Amin. Yaitu di dalam Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak adalah orang yang dengar-dengaran. Pada waktu musim kelaparan di negeri yang ditempatinya, Ishak bersama keluarganya mengungsi ke wilayah Gerar, wilayah daerah Filistin dekat Gaza. Ishak berkehendak akan mengungsi ke Mesir, tetapi Tuhan melarang Ishak mengajak keluarganya ke Mesir. Di dalam kitab Mazmur berkata, 1 kali Allah berfirman, 2 kali aku dengar. Ya, Ishak adalah orang yang dengar-dengar. Saudara-saudara, di sini diceritakan bahwa Ishak berhasil dalam hidupnya karena Ishak tunduk dan taat akan firman Tuhan. Menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan. Ishak diperintahkan Tuhan untuk tinggal di wilayah yang sedang didiami dan tidak diperbolehkan pergi ke Mesir. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara-saudara, pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Melihat kondisi negeri Gerar, tidak mungkin Ishak berhasil hidupnya. Tetapi pada saat Ishak taat, tunduk, dan setia, serta dengar-dengaran kepada Tuhan, menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan, maka keberhasilan karena Kristus menjadi miliknya. Sebab kuasa firman Allah lah yang terjadi di dalam kehidupan Ishak karena Kristus. Kita percaya bahwa Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita.
Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itulah yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara, di sini Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah. Kristus Yesus sudah menebus dan mengaruniakan keselamatan bagi kita orang-orang percaya. Saudara-saudara, apapun keadaan yang kita hadapi atau kita alami, kita tetap percaya. Solusinya adalah ketaatan dan ketundukan di bawah otoritas firman Tuhan. Bukan berarti Ishak lepas dari persoalan. Karena sebelumnya apa yang telah Ishak hadapi. Saudara-saudara, Ishak pernah ditolak. Ishak pernah diusir oleh Raja Abimelek. Tetapi Ishak diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Tuhan di dalam menghadapi persoalan ini. Sehingga Ishak berhasil meraih keberhasilan dengan kekuatan dari Allah sendiri. Dalam ayat 3 berkata, sebagai janji Allah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan, sehingga Ishak mengalami mukjizat dan kuasa Allah. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu bertindak dengan iman. Nama Ishak tadi sudah saya kasih tahu bahwa artinya tertawa. Ya, di dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wow, luar biasa. Ya, Ishak menabur di saat krisis dan Ishak menabur dengan sukacita. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Padahal kondisi tanah Gerar pada saat itu keadaannya kering. Maka secara logika manusia tidak mungkin tanah yang kering itu akan bertumbuh benih yang Ishak tabur. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Ya. Lukas 18 ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Ya. Jika Ishak takut pada saat itu untuk menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami mukjizat dan kuasa daripada Allah. Tidak akan mengalami berkat kelimpahan dari Allah. Saudara-saudara, sebab itu percayalah apa yang kita tabur melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, khususnya kita adalah terbeban ya untuk mendoakan, yaitu Museum The Journey Summarecon. Kita percaya apa yang kita tabur, baik untuk pembangunan rumah Tuhan, menabur di ladang Tuhan, menaruh di dalam pelayanan untuk misi berkat, ya. Kita percaya melalui dana-dana kita memberkati untuk renovasi Harapan Indah, ya. Ini contoh. Saat kita memberi dengan iman kepada Tuhan, tidak dengan kepaksa, harus dengan rela hati, tidak dengan sedih, tidak dengan susah hati, tidak dengan duka, tetapi memberi dengan sukacita.
Sebab kita percaya memberi itu bukan kurang, bukan hilang. Ya. Memberi itu bukan, saudara-saudara, rugi, tetapi memberi itu adalah bertambah. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan melalui perjanjian lama di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Begitu juga di dalam perjanjian baru, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, hidup penuh kebaikan. Saling membantu adalah implementasi dari perbuatan baik atau tindakan iman. Saudara-saudara, kebahagiaan memberi itu adalah lebih. Kebahagiaan memberi itu adalah lebih daripada kebahagiaan yang menerima. Kalau saya mendapat berkat, saudara-saudara, saya sukacita. Tetapi firman Tuhan katakan, yang memberi itu lebih daripada sukacita yang menerima. Artinya sama-sama menerima sukacita, tetapi kebahagiaan memberi itu lebih, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, di bawah otoritas firman Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan iman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membangun mezbah. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Rahasia keberhasilan Ishak karena ia membangun mezbah. Memelihara hubungan dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat korban persembahan bagi Allah, dibangun untuk Allah. Saudara-saudara, membangun mezbah bagi Allah adalah soal pilihan pribadi. Mari kita tetap semangat untuk membangun mezbah. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Melalui ibadah, melalui doa, melalui komsel, ya. Kita melalui doa pribadi kepada Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, ada interaksi dengan Tuhan. Jangan putus hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita memberikan hidup untuk membangun mezbah bagi Tuhan, kita percaya kehidupan rohani kita akan semakin dewasa secara spiritual. Kunci dari segala pergumulan hidup ketika kita datang di kaki Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan Allah yang hidup. Maka setiap beban akan terlepas karena Allah turut bekerja. Ada orang yang bertanya kepada saya, berapa persen Allah turut bekerja? Ya, saya katakan 100%. Bukan 50-50, bukan 70 atau 30, tetapi 100% Allah turut bekerja. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 28, yaitu ayat yang sudah tidak asing. Ya, saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja, ya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah mezbah bersama keluarga setiap hari. Datanglah ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita, seperti nama Ishak penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ishak adalah seorang pribadi yang suka membangun mezbah, berkomunikasi dengan Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan sehingga ia dapat meraih keberhasilan, ya, yang berlimpah-limpah. Andai kata, saudara-saudara, Ishak tidak taat dan takut, ngotot, saudara-saudara, memaksa pergi dengan keluarganya ke Mesir, maka Ishak tidak akan mengalami mukjizat. Tetapi kita melihat bahwa Ishak adalah orang yang taat.
dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kesimpulannya, makna apa yang dapat kita pelajari hari ini dan renungkan melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak, sehingga Ishak menjadi seorang yang berhasil, tentunya karena Kristus. Karena Ishak melakukan 3 poin atau 3 hal. Yang pertama, hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.